atau bahkan juga ada di kosmetik. Jadi itu yang pertama harus kita definisikan. Jadi sampel kalian itu apa? Ya, jadi matriks itu adalah dengan kata lain matriks adalah tempat beradanya si senyawa yang kalian ujikan atau si analit kalian yaitu natrium benzoat. Sehingga kalau dari latar belakang kalian, walaupun di prosedurnya kalian tidak didefinisikan sampel kalian, matriksnya apa gitu ya, tapi saya kemudian menyimpulkan bahwa kalian seharusnya sudah mengetahui bahwa matriks kalian itu adalah matriks makanankah, matriks minumankah, atau matriks kosmetikkah, gitu ya. Tapi tadi banyak yang menyinggung bahwa matriksnya adalah makanan. Nah, ketika matriksnya makanan, kalian harusnya bisa mendefinisikan juga makanan itu bisa yang berminyak, bisa yang tidak berminyak, gitu ya. Kalau tadi misalnya ada yang menjawab kloroform, ada yang menjawab air, ada yang menjawab etanol misalnya. Nah, itu adalah fase di mana analit kalian berada pada akhirnya, menurut asumsi kalian. Gitu ya. Jadi bukan matriks yang saya harapkan gitu ya. Maksudnya bukan matriks yang saya maksud. Tapi matriks yang di pertanyaan satu itu yang saya maksud adalah matriks sampel kalian itu apa. Ya, jangan sampai kalian memisahkan satu analit tapi kalian nggak tahu sampel yang kalian analisis ini apa. Kan bukan ujuk-ujuk natrium benzoat, kalian tambahkan air, kemudian kalian ekstraksi lagi. Kan tidak ya, seharusnya ada sampel si matriks sampel kalian ini gitu ya, karena kebetulan kan kita hari ini menekankan lebih ke preparasi sampelnya gitu. Nah, ketika matriks sampel kalian makanan, misalnya makanannya apa? Makanannya padatkah? Makanan yang semi solid kah? Itu bagaimana cara preparasinya? Kalau yang makanan padat berarti otomatis ada penggerusan. Contohnya apa? Contohnya mungkin snack gitu ya, ciki-ciki itu. Kalian gerus dulu, kemudian dilarutkan dengan parut yang sesuai, diambil dilarutkan dengan parut sesuai, kemudian di vortex, kemudian di centrifuge, sehingga dapatlah supernatan. Tapi sisa-sisa matriks yang lain, anggap aja nih homogi gitu ya. Homogi itu kalian misalnya pengawetnya lah natrium benzoat. Berarti nggak mungkin dong memogi yang masih utuh, yang masih panjang itu kalian langsung tambahkan pelarut kan tidak ya, tapi kalian hancurkan, kalian timbang sejumlah sekian, kemudian kalian tambahkan sejumlah sekian pelarut, kalian kocok, tidak menggunakan tangan ya, tapi menggunakan alat bantu vortex untuk pengocokan yang lebih maksimal selama beberapa waktu, apakah 15 menit, apakah 10 menit, apakah setengah jam, untuk memastikan bahwa kontak antara pelarut dan matriks bawah kalian itu besar gitu ya, sehingga si analit yang kalian cari dia bisa tertarik dengan sempurna ke dalam pelarut, ke fase pelarutnya. Nah, kemudian setelah di vortex, kalian centrifuge. Centrifuge itu fungsinya apa? Untuk memisahkan fase padat dengan fase cairnya. Di mana fase cair inilah yang akan kita ambil untuk analisis selanjutnya, yaitu untuk ekstraksi cair-cair, gitu ya. Jadi bisa dengan disentrifuge atau bisa dengan disaring sebenarnya ya. Kalau lebih kalau mau lebih simpelnya bisa menggunakan centrifuge. Jadi langsung aja supernatan, yaitu pelarut yang ada di bagian atas, yang bawahnya kan endapan ya, endapan si momogi tadi itu, si sisa matriks momogi itu, kemudian bagian atasnya lah si supernatannya. Nah, supernatan inilah nantinya yang akan kita ekstraksi cair-cair. Nah, kemudian fase dari ekstraksi cair-cair itu baru nanti akan kalian titrasi. Gitu ya. Karena metode yang kalian ajukan adalah titrasi ya, sesuai dengan petunjuk praktikum. Oke, ada pertanyaan dulu untuk pertanyaan nomor 1, adik-adik. Apakah sudah cukup jelas? Tadi ada sebenarnya ya di satu room, satu kelompok itu sudah saya catat, sempat mendiskusikan hal ini ya. Jadi ada yang berargumen di kelompok tersebut bahwa matriks ini kemungkinan adalah makanan atau minuman, gitu ya. Jadi saya harapkan sebenarnya kelompok yang berargumen tadi di breakout session tersebut menjawab bahwa makanan atau minuman matriksnya atau kosmetik, kayak gitu ya. Tapi tadi sudah saya catat sih kelompok mana ya. Oke, kita next ya. Ada pertanyaan dulu untuk pertanyaan nomor 1, Dede? Sebelum kita ke pertanyaan yang lain. Belum, Ibu. Oke. Saya izin bertanya sedikit, Bu. Ya silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin bertanya, jadi izin memastikan juga, jadi penyempurnaan itu adalah fase organiknya. Oh, nggih. Mohon maaf.
Jadi saya Ari Kusuma dari kelompok A4 NIM 13. A4, tunggu sebentar. A4 kelompok 13. Ya, silakan Ari. Ya, terima kasih. Izin memastikan Bu. Jadi ketika setelah disentrifugasi itu akan terbentuk supernatan yang berada di atas yang merupakan fase organiknya, begitu nggak Bu? Ya, fase organiknya ya. Jadi tergantung kalian natrium benzoat kelarutannya dalam apa? Nah, di sini tuh Dalam di sini ada missing chain ya, sebenarnya ada rantai yang hilang sebenarnya di pengerjaan kita hari ini ya. Di mana tunggu sebentar ya, saya lihat dulu prosedur kerjanya. Oke, jadi kalau di sini, ini adalah sampel simulasi ya, kalau di prosedur kerja yang kita punya di petunjuk praktikumnya. Ini sampel simulasi. Simulasi itu artinya dia tidak menggunakan matriks, ya. Tapi sebenarnya kalau kita melakukan penetapan kadar natrium benzoat itu pasti harus ada matriknya kan ya, pasti ada sampel yang akan kita tetapkan kadar natrium benzoatnya, misal gitu. Makanya tadi saya nanya, kira-kira kalian tahu nggak, bisa mengidentifikasi nggak matriks sampel sesungguhnya apa gitu. Kalau di sini adalah yang simulasi gitu ya, sehingga langsung aja dibuat larutan sampel natrium benzoatnya gitu ya. Kemudian natrium benzoat ini dilarutkan dengan apa pelarutnya di sini? Natrium benzoatnya di praktikum ini? dengan menggunakan kloroform Bu. Ekstraksinya dengan kloroform ya, tapi di sini nggak ada nih. Bisa Siapkan, jawab, Ibu? ya silakan. Baik, saya Julio 19 untuk yang kita gunakan melarutkan matriksnya itu air, Ibu. Air ya. Karena Nah, jadi natrium benzoatnya kita larut dalam air, dalam iya. air. Jadi ada beberapa hal ya yang hilang di sini ya, yang masih kurang lengkap, nanti kita lengkapi bersama ya. Saya bacakan ya prosedur kerjanya. 1, lakukan pembakuan larutan NaOH ya, karena kita akan melakukan titrasi, jadi NaOH-nya dibakukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena NaOH itu dia cukup tidak stabil gitu ya. Jadi sekarang dibuat, kalau besok digunakan berarti harus kita bakukan ulang. Kemudian yang kedua, sudah langsung nih ke preparasi sampel ya, yaitu siapkan masing-masing 10 mili larutan sampel natrium benzoat. Nah, di sini kalian tidak bisa melihat ya pelarut dari si sampel natrium benzoat ini apa. Sudah aja, namanya adalah sampel natrium benzoat. Tapi kalau di konteks ini kalian juga pasti akan bingung ya, natrium benzoat ini berasal dari mana? Nah, kalau dari kata-kata ini, siapkan masing-masing 10 mili larutan natrium benzoat itu kalian sudah mendapatkan larutan benzoat 10 mili gitu ya. Tapi kan kalau kenyataannya, kalau misalnya di lapangan kalian kerja di POM gitu ya, menetapkan kadar natrium benzoat kan kalian tidak mendapatkan berupa larutan gitu ya, tapi kalian mendapatkan sampel. Sampelnya apa? Nah, sampelnya balik lagi ke latar belakang kalian gitu ya. Tadi ada yang menyebutkan makanan, minuman gitu. Nah, jadi sebenarnya sampel ini akan kita hancurkan terlebih dahulu kalau dia padatan. Ya, kalau minuman tidak. Nah, kemudian setelah padatan itu kita hancurkan, berarti kita larutkan dulu dengan pelarutnya, gitu ya. Pelarutnya apa? Balik lagi, di sini nggak ada pelarutnya apa ya, apakah air, apakah etanol, apa-apa, langsung aja 10 mili larutan sampel natrium benzoat, gitu ya. Nah, pelarutnya apa? Kalian cari di Farmakope atau di pustaka lain, gitu ya. Atau di Martindale, boleh dicari natrium benzoat itu larutnya dalam apa. Tapi kalau dari namanya, dia tuh adalah garam, ya. Garam itu paling gampang, paling mudah dia dilarutin aja dalam air gitu bisa. Ya, berarti anggap aja tadi ada sampel padatan yaitu momogi, anggap begitu ya, momogi stick. Kemudian kita hancurkan, kita timbang sebanyak 1 gram, kemudian kita tambahkan si airnya, larut airnya sebanyak 10 mili. Kemudian kita vortex. Setelah kita vortex, maka kalian dapat nih natrium benzoat dalam larutan air sebanyak 10 mili. Itulah poin nomor 2 dari prosedur kerja kalian. Setelah itu, baru kalian tambahkan dengan 2 mili kloroform pada proses ekstraksi cair-cair. Berarti nggak nyampur ya, antara air dan kloroform nggak nyampur. Ya, jadi sejauh itu si natrium benzoat dia masih ada di dalam fase air. Kemudian ditambahkan 2 mili kloroform. Ya, nah kalian harusnya bisa bahas apa
fungsi penambahan 2 mili kloroform ini? Misalnya kayak gitu. Ya, silakan tadi yang bertanya bisa dilanjut lagi, Adik. Tadi yang bertanya ada Ari Kusuma, silakan Ari. Saya, Bu. Gimana Ari? Lanjut. Baik, jadi Ya. saya jujur saja bahwa saya masih kurang paham mengenai prosedur kerja dari praktikum ini. Bagaimana ketika natrium benzoat yang dititrasi terlebih dahulu, karena sepemahaman saya, mohon maaf jika salah, saya melihat bahwa natrium benzoat itu dapat didapatkan melalui reaksi penambahan asam benzoat dengan NaOH. Di mana saya pikir bahwa asam benzoat itu adalah sampel kita, lalu kita titrasi sehingga membentuk natrium benzoat. Namun itu salah gitu. Makanya saya masih belum mengerti ketika disentrifugasi. Ketika disentrifugasi tentu fase organik itu akan yang lebih ringan sehingga berada di atas. Namun yang dimana natrium benzoat sendiri sampel ini itu larut dalam fase air sehingga di sana saya masih kurang mengerti. Mohon maaf, Bu. Oke, saya jelaskan kalau gitu ya. Nah, kalian lihat di prosedur kerja ya, mungkin itu ada sedikit kesalahan. Yang pertama adalah lakukan pembakuan larutan NaOH dengan asam oksalat dengan indikator PP. Selanjutnya, titrasi dan hitung kadar asam oksalat. Ya. Hitung kadar NaOH harusnya ya. Jadi bukan menghitung, mungkin ada salah copy paste mungkin di sana ya. Jadi yang pertama itu kalian ganti aja dengan lakukan pembakuan larutan NaOH ya, karena nanti akan kita gunakan untuk si titrasinya. Kemudian siapkan masing-masing 10 mili larutan sampel. Nah, larutan sampel ini kan kalau dilihat dari prosedur kerja kalian seolah-olah sudah langsung ada gitu ya, disodorkan ini larutan natrium benzoat yang harus kalian tetapkan kadarnya, misalnya gitu. Nah, ini benar sih ya, kalau misalnya mau cuma menggunakan sampel simulasi, gitu ya. Tapi apabila kalau sampelnya bukan simulasi, kalian paling nggak tahu nih bayangannya tadi ya, sampelnya apa sih sebenarnya, gitu. Jadi sampelnya bisa makanan, minuman tadi seperti yang saya jelaskan. Kemudian hasil dari yang tadi itu, supernatan itu, ya supernatan itu biasanya pasti akan ada presipitat, ada si supernatan, gitu ya. Supernatan itu adalah bagian atas atau bagian cair dari hasil sentrifugasi. Bawahnya pasti selalu berupa padatan. Kemudian diekstraksi tunggal dengan 2 mili kloroform. Jadi diekstraksi ya, diekstraksi cair-cair, kemudian ditambahkan 10 mili C7H6O2 ke dalam tembok kaca, ditambahkan 2 mili kloroform, vortex sentrifugasi, diamkan sampai terbentuk 2 lapisan, dipisahkan. Mohon ditunggu ya. Kemudian ekstraksi diambil 55 mili lapisan air tersebut, masukkan dalam labu titrasi 25 mili, tambahkan bertetes indikator PP. Kemudian ekstraksi diulang dengan hal yang sama menggunakan 5, 8, 10 mili kloroform. Ekstraksi diulang untuk volume 5 mili kloroform menggunakan durasi waktu 5. Oke, jadi poin nomor 4 dan poin nomor 5 dari si prosedur kita itu dia adalah pengulangan saja ya. Pengulangan kenapa? Karena tujuan praktikum kalian adalah bagaimana pengaruh volume dan bagaimana pengaruh durasi. Jadi poin prosedur kerja nomor 4 dan nomor 5 itu adalah untuk menjawab tujuan praktikum kalian yang nomor 2 dan nomor 3 kalau nggak salah ya di tujuannya tadi. Nah, kemudian sebenarnya ini agak simpel ya. Jadi kalau seandainya sampel kita adalah berupa, saya tanya dulu, kalian semua semua kelompok mengikuti prosedur ini kah atau ada yang beda? Kalau dari kelompok saya sama mengikuti prosedur Mengikuti ya, pada buku praktikum. Mengikuti, ya, Arya. Bu, mengikuti dari buku pedoman. Oke. Nah, jadi saya tanya deh, ada yang tahu nggak kira-kira penambahan kloroform di ekstraksi cair-cair ini tujuannya apa? Ada yang tahu? Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa? Nama, NIM, kelompok? Saya
Ibu Setiagung Pramiyari NIM 11 dari kelompok 4. Kelompok 4, A4 ya. Oke, Ya, silakan. Bu. Mm-mm. Penambahan kloroform di ekstraksi cair-cairnya itu dia berguna sebagai pelarut organiknya. Nah, nanti di mana kalau natrium benzoat itu kan dia bersifat polar. Nanti dia akan lebih tertarik ke fase airnya daripada fase organiknya. Jadi nanti fase organiknya ini akan setelah di ekstraksi cair-cair, nanti fase organiknya ini bakalan diam, sedangkan nanti Na benzoatnya itu akan lebih ke fase airnya gitu, Bu. Jadi kloroformnya itu berfungsi sebagai pelarut organik di ekstraksi cair-cairnya itu, Bu. Mohon maaf jika salah. Oke, terima kasih Agung. Yang lain mungkin punya pendapat lain selain dengan Agung? Oke, jadi satu pertanyaan ini kita bisa menjawab beberapa pertanyaan sekaligus ya. Pertanyaan yang tadi ya, jadi pertanyaan nomor 3 sudah bisa terjawab ya, bagaimana prosedur preparasi sampel yang dilakukan. Nah, kebetulan kalian preparasi sampelnya itu tadi berarti adalah larutan natrium benzoatnya langsung dikasih berupa larutan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau bisa kita tambahkan ya, supaya membuat praktikum ini lebih lebih bukan lebih kompleks ya, biar lebih dari hulu ke hilir gitu ya. Nanti bisa di prosedur preparasi sampelnya kita buat sampelnya adalah produk makanan, misalnya makanan ringan gitu ya, atau boleh misalnya produk mie instan misalnya boleh. Nanti kita hancurkan dulu, dihancurkan untuk si produk makanannya, makanan padatnya, kemudian tambahkan air karena kelarutan natrium benzoat dalam air, baru kemudian diekstraksi cair-cair. Ya, sampai dia siap untuk dititrasi itu adalah tahap dari preparasi sampel. Mohon maaf ya, ini anak-anak. Gandhi, adik. Pelan-pelan ya. Iya, kasih tahu adiknya ya. Iya, hati-hati nak. Oke, jadi bisa ya langsung dijawab. Jadi nanti bisa kalian revisi untuk laporan akhirnya ya. Nanti prosedurnya kita anggap saja kita punya sampel tadi ya, matriks yang makanan ringan, kemudian kita hancurkan, kita tambahkan pelarutnya yaitu air, kemudian baru kita ekstraksi cair-cair sampai dia siap pakai untuk titrasinya. Itu baru tahapan preparasi sampel gitu ya. Nah, minggu depan itu ada Bu Widi yang ECC gitu ya. Mungkin Bu Widi ada metode lain lagi untuk si preparasi sampelnya, tapi untuk yang sekarang, skup sekarang, karena saya melihat dari prosedur kerja yang sudah kalian buat, gitu ya, saya merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari si prosedur kerja ini, gitu ya. Jadi saya rasa mungkin masih banyak yang bingung bahwa bagaimana sampel ini datangnya, kemudian bagaimana ekstraksinya. Nah, kemudian tadi masalah yang kloroform tadi, gitu ya, sebenarnya kalau sudah dalam air, itu sebenarnya kita nggak usah ekstraksi cair juga nggak jadi masalah, gitu ya. Kenapa? Karena natrium benzoat larutnya dalam air, gitu ya. Selama yang dalam air itu kita titrasi, tidak ada lagi yang bersifat asam tidak ada lagi yang memiliki polaritas yang sama dengan si natrium benzoat, saya rasa nggak jadi masalah ya. Kenapa? Karena kalian kan prosedurnya simpel ya, cuman larutan ditambahkan dengan kloroform gitu ya, larutan air, pas air ditambahkan kloroform, terus yang kalian ambil larutan airnya. Lalu kenapa kalian harus menambahkan kloroformnya? Harusnya nggak usah aja tambahkan kloroformnya, karena toh juga yang kalian titrasi ya si fase airnya. Bukannya begitu? Dari prosedur kerja kalian atau bagaimana adik-adik? Benar seperti itu, Bu. Ya kan ya? Nah, makanya saya rasa sini ada sesuatu yang ini ya, karena sepertinya ada perubahan prosedur dari yang sebelumnya. Yang lain mungkin ada yang mengerjakan yang berbeda seperti yang ada di prosedur. Tapi kloroform ini sebenarnya ketika kita melakukan ekstraksi cair dengan adanya kloroform maka pengganggu yang lain bisa terambil ya, terutama pengganggu-pengganggu yang bersifat nonpolar. Misalnya anggap saja kalau matriks kita itu dia ada lemaknya, ada komponen minyaknya, gitu kan banyak ya makanan ada yang mengandung lemak dan ada juga yang mengandung komponen minyak gitu. Jadi untuk lebih membersihkan si
sampel kalian yang sudah kalian preparasi sebelumnya dengan menggunakan air ini, maka dengan adanya penambahan kloroform itu akan lebih membebaskan sampel kita dari gangguan yang bersifat non-polar atau minyak atau sedikit lemak ya. Siapa tahu ada yang terbawa walaupun kita ngeksasinya pakai air gitu ya, mungkin kita tidak bisa mengambilnya secara bersih gitu. Dalam artian ada aja nih minyak yang masih mengambang di sampel air kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dijabarkan satu-satu nih fungsinya ini apa, fungsinya ini apa, nah mungkin seperti itu ya. Tapi kemarin sempat Bu Widi mengusulkan beberapa metode ke saya gitu ya. Metodenya itu jadi aslinya praktikum ini ada asam benzoat, ada natrium benzoat gitu ya. Selama ini kita mencoba asam benzoat, tapi kali ini kita mencoba yang natrium benzoat. Nah, kemarin kebetulan ada beberapa metode gitu ya. Metode itu nanti ada penambahan asam, ada penambahan basa gitu. Nanti ketika ECC coba kalian tanyakan lagi sama Widya, apakah Bu Widi mengikuti ECC yang di petunjuk praktikum ini, karena kebetulan yang ngampu berbeda ya, jadi saya nggak bisa ngikutin juga kegiatan kalian nantinya. Sebentar. Nah, karena kalau yang di sini, kalau yang saya mengikuti petunjuk praktikum ini ya hanya sebatas itu ya. Jadi preparasi sampel kalian, ditambahkan kloroform, ekstraksi cair-cair, diulangi prosedur itu untuk kloroform volume 5, 8, 10, dan juga untuk durasi ekstraksi 5, 10, 15 menit. Ya, jadi itu yang kalian bandingkan nanti antara poin 4 dan poin 5 tersebut. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi mau satu-satu gitu ya dijabarkan, ya tidak ada perubahan ini ya, tidak ada perubahan bentuk. Apakah si natrium benzoat ini akan kita bawa ke fase kloroformnya, apakah natrium benzoat ini akan kita tinggalkan di fase airnya. Kalau lihat dari prosedurnya berarti natrium benzoatnya dia tetap berada di fase air. Kenapa? Karena larutnya dalam air ya, kecuali nanti dia dijadikan asam benzoat itu ditambahkan dengan asam, baru nanti dia bisa menuju ke kloroformnya. Jadi itu yang sebenarnya mau saya tekankan hari ini. Gitu. Apakah ada yang sependapat adik-adik untuk preparasi sampel ini? Atau ada yang berbeda pendapat? Silakan. Ada yang masih bingung dengan prosedur kerja ini? Saya izin bertanya, Bu. Iya. Oh ya, silakan. Yang pertama, siapa tadi? Saya, Bu. Perkenalkan, saya Tresia, Bu. NIM 62. Tunggu, Tres. NIM 62, kelompok berapa, Tres? Kelompok 3, golongan C. Terus bentar. Tresia 62. Silakan, Tresia. Kalau misalnya kita menggunakan sampel, misalnya kalau kelompok kami menggunakan sampel minuman isotonik gitu, Bu. Berarti di preparasinya itu tidak diperlukan penambahan kloroform lagi ya, Bu? Langsung dititrasi juga bisa berarti. Apakah seperti itu, Bu? Iya. Oh Nah, ya. itu kalau di lapangan ya, Tresia ya. Maksudnya ini kan kita balik lagi nih, karena tujuan praktikum kita itu adalah mau melihat koefisien distribusi. Jadi ada ya di salah satu pertanyaan saya itu tadi saya bilang, saya tanyakan bahwa dari prosedur jelaskan tahapan pada kegiatan praktikum ini yang dapat menjawab salah satu tujuan praktikum hari ini, yaitu mengetahui atau menentukan koefisien distribusi natrium benzoat pada dua pelarut yang tidak saling bercampur. Jadi itu hubungannya Tres sama pertanyaannya Tresia. Saya ini aja, saya langsung hubungkan ya. Kalau misalnya dia berupa minuman, gitu ya, minuman yang murni tidak ada pengganggu yang lain, gitu, bisa ya. Kita langsung bisa menetapkan kadarnya bisa dengan spektro, bisa dengan HPLC, bisa dengan titrasi. Sebenarnya titrasi ini kan dia paling konvensional caranya ya. Sebenarnya untuk menetapkan kadar dia tidak terlalu sensitif kalau titrasi ini. Maksudnya tingkat kesalahan itu cukup tinggi dan tidak sensitif gitu ya. Jadi mungkin kalau pabrik pun kalau dia mau QC menetapkan kadar berarti atau BPOM misalnya pasti menggunakan HPLC gitu ya. Mungkin sedikit preparasi sampel dia langsung menggunakan HPLC atau menggunakan spektro misalnya gitu ya. Tapi karena kita mau menggunakan yang paling sederhana metodenya, maksudnya bisa dikerjakan bersama-sama sekaligus, jadi ada pilihannya adalah titrasi. Dan kita kaitkan lagi nih, kenapa harus di ekstraksi cair-cair? Karena kita mau tahu
Dari tujuan praktikum kalian, kita mau tahu koefisien distribusi si natrium benzoat ini pada dua pelarut bagaimana, di pelarut air gimana, pelarut kloroform gimana, gitu. Nanti perbandingan antara air dan kloroform itu akan menjadi konstanta distribusi kalian, gitu ya. Jadi menjadi koefisien distribusi kalian. Itu adalah jawaban sekaligus menjawab pertanyaan nomor 10 dari saya, ya. Oh, saya kira pertanyaan 10 dari 11 ya. Itu menjawab pertanyaan nomor 10 dari saya, yaitu tahapan kemana nih yang menjawab tujuan kalian untuk menentukan koefisien distribusi. Kenapa? Karena saya mau tahu kira-kira kalian dari modul yang diberikan dengan tujuan yang kalian inginkan, kalian tahu nggak sebenarnya tahapan mana sih yang akan menjawab pertanyaan kalian gitu. Jadi makanya saya taruh tadi di pertanyaan ini gitu. Gimana Tres ya? Bisa dipahami dulu Tres? Berarti tetap dilakukan ekstraksi cair-cair ya, Bu? Enggak, kalau misalnya untuk Enggak, untuk di praktikum. Oh, kalau praktikum iya, Ya. karena kita harus menjawab tujuan praktikum, ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Kemudian, apa namanya? Nah, tapi yang lain sudah paham ya? Sudah paham bahwa pertanyaan nomor 10 tadi itu kalian akan mendapatkan angkanya dari mana? Sudah ya? Maksudnya kalian bisa menjawab tujuan praktikum kalian koefisien distribusi itu dari prosedur yang mana, menghasilkan data mana, itu sudah bisa? Sudah ketemu ya? Sudah dapat? Sudah paham? Ibu, sebelumnya saya mohon izin yang sebesar-besarnya, Bu. Ya, silakan Jam dengan siapa? praktik, jam Oh, saya lewat ya. Oke. iya, Ibu. Karena Oke, nanti kami ada kuliah setelah ini. Oke, nanti saya titipkan ya, saya titipkan pertanyaan ini ke Bu Widi ya, silakan kalian jawab dengan Bu Widi. Atau nanti di PowerPoint-nya silakan kalian ulang lagi, dibuat, boleh. Yang tadi sudah dikumpul ya. Nanti beri tugas dari saya, silakan kalian lengkapi yang belum lengkap. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung per kelompok japri saya ya. Kalau ada yang tidak lengkap, nanti akan saya jelaskan pertemuan hari ini sudah sampai mana kepada Bu Widi. Nanti saya titipkan pertanyaan lain kepada Bu Widi ya untuk pertemuan selanjutnya. Atau saya izin kalau misalnya pertemuan selanjutnya bisa saya mengisi lagi, saya akan ikut join dengan Bu Widi ya. Jadi kami berdua akan mengisi ya. Oke, bisa dipahami dulu ya Adik-adik ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa kita bahas semuanya untuk kali ini ya. Baik, terima kasih Adik-adik. Bisa saya akhiri dulu untuk sementara. Kalau ada yang tidak jelas silakan di WA aja ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Baik Adik-adik, silakan adik-adik bisa live meeting. Bagi yang belum upload ke G Drive, silakan diupload ke G Drive ya. Saya tunggu sampai pukul 1. Silakan adik-adik bisa live meeting. Sampai ketemu lagi ya. Yang selamat merayakan bagi yang merayakan hari raya.